Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, hari ini kita akan melanjutkan kaitan dengan teks amnesti. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya dan nanti akan saya bacakan berkaitan dengan teks amnesti. Nah, ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia. Pajak ada sejak dulu kala. Secara umum, administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Aspek-aspek administrasi pajak antara lain manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran WP, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. Dikutip dari buku Handbook on Tax Administration, karyanya Aling bersama dengan rekan-rekan tahun 2016, administrasi pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan pajak secara sukarela akan terbentuk apabila antara WP dan otoritas pajak saling memahami hak serta kewajibannya. Sistem perpajakan di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, tapi bentuknya masih sangat sederhana. Rakyat membayar berbagai jenis pajak yang ditetapkan kerajaan, mulai dari hasil bumi sampai emas. Bahkan sudah ada yang dalam bentuk uang ke petugas pajak yang ditunjuk kerajaan. Ada juga pembayaran pajak berupa sokongan tenaga yang diminta kerajaan, misalnya untuk membantu pembangunan jalan di sekitar kerajaan. Raja-raja di tanah Jawa pada masa itu juga dianggap sebagai representasi dewa, bahkan semacam utusan Tuhan, sehingga berhak atas tanah dan bumi berikut peruntukannya. Rakyat yang tinggal di atasnya hanya diposisikan sebagai penyewa atau penggarap lahan. Tak heran jika pajak tanah dan bumi menjadi salah satu sumber pendapatan umum bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Selain itu, pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kahuripan dan Majapahit juga dikenal daerah yang disebut Sima. Sima merupakan daerah khusus yang ditetapkan oleh kerajaan dan dalam hal pajak serta administrasi boleh memungut sendiri berbagai pajak daerah sebelum sebagian diserahkan ke kerajaan atau petugas pemungut. Awalnya dari samudra. Pembentukan dan perkembangan sistem administrasi pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, politik, sosial, demografi, dan teknologi. Itu sebabnya standar maupun proses administrasi pajak harus diubah mengikuti kebutuhan dan perkembangan. Begitupun yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia, seperti disampaikan oleh A. Ansari Ritonga. DJP periode 98-2000 menjelaskan, perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dipengaruhi dan mengikuti perkembangan zaman, diberlakukan secara bertahap, dan tidak langsung berlaku umum untuk semua kalangan masyarakat. Pada zaman kerajaan, menurut Ritonga, pajak merupakan upeti dari rakyat yang diberikan kepada raja secara cuma-cuma. Umumnya, upeti tersebut berupa hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena bersifat memaksa dan sepihak, pemberian upeti yang semata-mata karena perbedaan status sosial ini
menyebabkan tekanan pada rakyat, dan acap kali menimbulkan instabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dikutip dari buku Jejak Pajak Indonesia abad ke-7 sampai tahun 1966, sejarah perpajakan bisa ditelusuri dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berkembang pada abad ke-7 Masehi ini merupakan kerajaan maritim yang besar dan kuat di Asia Tenggara. Palembang yang berkembang sebagai ibu kota Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai pelayaran dan perdagangan maritim di sepanjang jalur dan rute Laut Asia Tenggara. Sebagai negara maritim besar, Kerajaan Sriwijaya menerapkan pajak pelabuhan dan pajak perdagangan. Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka yang singgah di Pelabuhan Sriwijaya harus membayar bea kapal yang berlabuh dan pajak. Setiap kapal niaga yang melalui selat tersebut harus membayar cukai kepada Sriwijaya sebagai penguasa selat. Di kawasan selat bahkan terdapat aturan tak resmi yang menyatakan bahwa penyerangan atas kapal dagang dibolehkan jika mereka tak mau bersandar atau membayar pajak pelayaran atau upeti di wilayah kerajaan yang dilalui. Sriwijaya juga memperoleh pemasukan dari bea masuk barang dagangan yang melewati pelabuhannya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mendapat upeti dari para pedagang dan raja-raja taklukan serta keuntungan perdagangan. Begitupun, Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada sekitar abad ke-8 menempatkan pajak sebagai salah satu penopang jalannya pemerintahan kerajaan. Bahkan Kerajaan Mataram kuno telah mengenal istilah-istilah pajak seperti pajak hasil sawah, meskipun masih sederhana dan bersifat kolektif. Fakta historis ini tercatat dalam puluhan prasasti berbahasa Sanskerta. Rakyat Mataram kuno pada masa itu sudah dikenakan pajak. Hanya saja rakyat juga mendapatkan timbal balik secara tidak langsung dari negara dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang berlaku pada saat sekarang. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, raja adalah jelmaan dewa dan diakui sebagai penguasa tunggal, sehingga berhak memungut pajak dari penduduk untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dibayarkan tidak dalam bentuk uang melainkan barang. Uang belum dikenal sebagai alat pembayaran dan transaksi ekonomi di masa Kerajaan kuno, Mataram kuno. Konsep pajak zaman ini adalah Drawya Haji dari kata Drawya yang berarti milik, dan Haji yang berarti raja, dan dimaknai sebagai kekayaan milik raja, termasuk pajak yang dipungut atas tanah. Raja adalah pemegang hak atas tanah, dan rakyat hanya mengolah, bukan memiliki. Karena itu, pajak dikenakan atas mereka sebagai pungutan rutin. Jenis pajak pada masa Mataram kuno diterapkan berdasarkan objek pajak, yang meliputi pajak tanah, pajak usaha, pajak orang asing, dan pajak-pajak lainnya. Sementara pejabat pemungut pajak disebut Manak Katrini dan Sang Manilala Drawya Haji. Pada masa itu juga dikenal penetapan daerah perdikan yang disebut sima, yakni daerah yang atas anugerah raja dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Rakyat juga boleh mengajukan wilayah yang tidak mampu bayar pajak untuk dijadikan sima. Di dalam sebuah sima, rakyat boleh melakukan kegiatan bisnis, namun raja dapat membatasi jumlah usaha pada suatu sima. Jika melebihi batas ketetapan, usaha tersebut akan dikenakan pajak. Beberapa aspek administrasi perpajakan yang tercatat dalam prasasti antara lain pajak dan pembatasan usaha, objek pajak dan kriteria pemungutannya.
mekanisme pemungutan pajak, alokasi pemungutan pajak, dan kasus gugatan pajak. Mekanisme pemungutan pajak di setiap daerah dilakukan oleh petugas kerajaan, kecuali di wilayah Sima, yang mendapat hak istimewa dalam hal kebijakan pajak dari kerajaan. Dari sisi waktu pembayaran, masing-masing pajak tidak dibayarkan secara bersamaan, melainkan telah ditetapkan sesuai jenisnya. Ada jenis pajak yang harus dibayar setiap bulan, setahun sekali, dan ada yang ditarik pada saat-saat tertentu. Pajak yang dibayar setahun sekali misalnya pajak sawah dan pajak penyeberangan. Selain pajak, Kerajaan Mataram kuno juga memperoleh sumber pendapatan dari upeti dan denda yang dibebankan pada rakyat. Denda ditetapkan salah satunya jika terjadi kasus pembunuhan. Raja Airlangga pembaharu sistem perpajakan. Setelah Mataram kuno runtuh, berdiri Kerajaan Kahuripan pada tahun 1009 Masehi. Raja Airlangga yang menjadi raja pertama Kahuripan pertama menjalankan pemerintahannya dengan adil dan memberi banyak perbaikan di berbagai aspek kehidupan. Ia juga melakukan perubahan besar dalam bidang sistem perpajakan. Seiring terus diperbaruinya sistem perpajakan peninggalan Mataram kuno. Pada masa Raja Airlangga, konsep pemungutan pajak masih sama dengan era Mataram kuno, yaitu Drawiyah Haji yang dipungut oleh Manalila Drawiyah Haji atau pemungut pajak. Kerajaan Kahuripan dapat hidup dan menjalankan fungsi pemerintahan dari berbagai macam pajak, denda, dan pungutan pada rakyat. Jenis pajaknya pun bermacam-macam, antara lain pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perdagangan, pajak atas usaha kerajinan, dan bermacam denda atas tindak pidana yang dijatuhkan melalui sidang pengadilan. Terdapat 18 macam tindak pidana yang dapat dikenakan denda yang disebut dengan sebutan suka duka. Misalnya saja perselisihan batas hak milik, tuduhan tidak benar, memukul dengan tangan, memukul dengan kata-kata, mengancam dengan senjata tajam, dan sebagainya. Seluruh jenis kejahatan tadi dihukum dengan denda berupa mata uang emas yang jumlahnya sesuai besar kecilnya kejahatan. Hukuman pidana ini dapat ditebus dengan membayar sejumlah denda dalam bentuk uang emas, kecuali pencurian dan perampokan yang dikenakan hukuman mati. Hanya pencurian dan perampokan yang dapat dikenai hukuman mati. Airlangga juga menjalin banyak hubungan, baik dengan kerajaan lokal dan mancanegara. Karena itu banyak memungut pajak orang asing dan pekerja asing yang dikenakan pajak penghasilan. Raja Airlangga juga mengeluarkan peraturan baru perpajakan, yaitu pajak perdagangan yang menyangkut jumlah komoditas terkena pajak. Para pekerja profesional tertentu, orang-orang asing, dan para pengrajin pun dikenakan pajak. Tak salah rasanya jika Raja Airlangga disebut sebagai pembaharu dalam bidang pemerintahan dan perpajakan abad ke-10 karena banyaknya langkah dan terobosan yang ia lakukan. Masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri setelah Mataram kuno dan Kahuripan masih menetapkan dasar pemerintahan dan sistem perpajakan yang sama dengan dua kerajaan pendahulunya itu. Namun selama periode 1293 Masehi hingga 1486 Masehi, Majapahit menyempurnakan struktur pemerintahan dan sistem perekonomian masyarakat yang ditandai dengan munculnya uang sebagai alat tukar. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk misalnya, Kerajaan Majapahit sudah menerapkan sistem perpajakan yang canggih untuk masa itu. Kitab Praniti Raja Kapakapa menjelaskan betapa rinci dan tertatanya struktur birokrasi Kerajaan Majapahit, salah satunya di bidang perpajakan. Kitab Negara Kertagama dan beberapa prasasti lain pun memberikan penjelasan serupa. Tak hanya digunakan untuk memperluas dan menambah jumlah waduk demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, hasil pungutan pajak juga digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur lain,
yang akan mendongkrak kejayaan Majapahit sebagai sebuah negara besar pada masa itu. Raja Majapahit juga merupakan penguasa tanah berikut segala aktivitas yang ada di atasnya. Itu sebab hasil bumi merupakan sumber pendapatan utama kerajaan. Dan karena tanah adalah milik kerajaan, maka rakyat penggarap sawah diwajibkan membayar pajak kepada kerajaan. Jenis pajak yang diberlakukan antara lain pajak tanah, pajak hasil bumi, dan pajak penggunaan air irigasi. Kerajaan Majapahit juga menerapkan pajak usaha, pajak garam, dan pajak kerajinan. Pajak orang asing yang berkegiatan usaha diterapkan untuk memberi proteksi kepada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dan menggerakkan roda perekonomian. Wow, luar biasa ya. Ternyata kita udah sehebat itu di zaman masa kerajaan Majapahit. Selain pajak tahunan, rakyat juga mengirimkan hasil bumi dalam bentuk upeti di saat-saat tertentu. Tak hanya masyarakat sekitar yang menyerahkan upeti, pada era Raja Hayam Wuruk, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang mengakui kebesaran Majapahit juga mengirimkan utusan berikut upeti ke Istana Raja. Sebagai negara agraris dan perdagangan, Majapahit memang mengandalkan pendapatan dari hasil bumi serta pajak. Pajak tanah juga diatur lebih ketat dalam hal pemanfaatan yang lebih intensif. Selain dikenakan pajak, atas hasil buminya juga dikenakan denda jika rakyat menelantarkan tanah. Lanjut, masa penjajahan Portugis. Alfonso d'Albuquerque memimpin ekspedisi Portugis ke Malaka pada awal Juli 1511. Gubernur Portugis di Asia yang berangkat dari Goa, India dengan membawa 15 kapal serta 600 tentara itu berhasil menaklukkan Malaka pada 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis mengendalikan perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Namun penguasaan atas Malaka rupanya hanya sekedar batu loncatan Portugis. Negara ini sebenarnya mengincar pusat rempah-rempah dunia, yaitu Maluku. Wilayah ini takluk setelah Ternate dan Goa tunduk pada 1538 Masehi. Pemerintah Portugis di Malaka menerapkan pajak ekstra pada kapal-kapal Melayu yang disebut rubah-rubah sebesar 1 riel per kapal. Aturan ini dikecualikan bagi kapal-kapal Jawa, Malaka, dan orang asing. Kapal yang keluar masuk juga harus memiliki pas berlayar dengan wajib membayar 1/4 real. Pajak tanah dikenakan sebesar 12%, 2/3 tunai, sisanya berbentuk lada. Pajak impor sebesar 30% juga dikenakan kepada pedagang India dan Kareira. Pungutan pajak ini dianggap terlalu tinggi dan mencekik para pemilik kapal dagang. Pajak tinggi yang dikenakan Portugis membuat kapal-kapal dagang mulai beralih ke rute baru, yakni melalui Aceh, lalu menyusuri pantai barat Sumatera, memutar di Selat Sunda, baru kemudian singgah di Banten. Serangan VOC, Belanda pada 14 Januari 1641 meruntuhkan hegemoni Portugis di wilayah Nusantara. Sebelumnya VOC juga merebut Selat Malaka. VOC kemudian mendirikan pos-pos perdagangan dari Banten hingga Jawa Timur sebagai basis pendudukan Belanda di tanah air mulai awal abad ke-17. Pajak kuncir VOC usai tragedi Angke. Belanda mendirikan VOC pada 20 Maret 1602